Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sekalian yang Ustadz selalu banggakan, kali ini kita akan belajar tematika subtema 1 dan PB yang ketiga. Pembelajaran kali ini yang ketiga yaitu muatan pelajarannya adalah IPA dan bahasa Indonesia. Untuk artinya kalian bisa lihat di layar. Serta untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 4 ya yang kalian harus cermati. Yang pertama itu kalian mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, kalian dapat menulis laporan bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat sebuah pertanyaan yang tepat. Dan yang keempat yaitu kalian mampu menggunakan kosakata baku dan menggunakan kalimat yang sudah siap anak-anakku sekalian ya? Kalau sudah siap, mari kita langsung belajar untuk pertemuan hari ini. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Bagian-bagian tumbuhannya. Yang pertama yaitu ada akar, terus selanjutnya yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada buah, dan yang kelima ada bunga, serta nanti kita akan membahas biji-bijian juga. Pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun, dan helai daun. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Dan pohon selanjutnya setelah bunga yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut dengan monokotil
dan biji yang berkeping dua disebut dengan dikotil. Kalian bisa lihat pada gambar perbedaan biji dikotil dan biji monokotil. Setiap bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, biji, bunga, dan buah memiliki peran berbeda untuk membuat tumbuhan tetap hidup. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Setelah kamu mencermati teks upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, jawablah pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Dan yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dan selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap tumbuhan atau tanaman. Yang pertama terkait dengan hak. Yang pertama, kita boleh menjadikan tanaman sebagai hiasan rumah, ya. Terus yang kedua yaitu boleh dijadikan sebagai tanaman obat, ya, khususnya itu jahe, rempah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita boleh menikmati hasil buahnya dan menjualnya. Serta yang keempat yaitu berhak mendapatkan oksigen atau udara bersih, yaitu terkait dengan hak kita, ya. Terus selanjutnya yaitu tentang kewajiban, ya. Nah, selain hak tadi, ya, kita juga ada kewajiban, yaitu menjaga dan merawatnya. Jangan membiarkan ulat, ya, atau yang lainnya pemakan tumbuhan masuk ke tanah tumbuhan kita. Terus yang ketiga yaitu memberikan air dan pupuk pada waktu yang tepat, bisa pagi hari atau sore hari. Dan yang keempat, menukar tanah jika tanahnya sudah tidak layak dipakai.